Sengfit. Riko, kamu di mute untuk Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Andika Zahra dengan NPM 2213046089 dengan rekan saya Riko Santo dengan NPM 2213046083. Kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama dengan dua penanya. Silakan bertanya, angkat tangan. Melani, Diam dong. Zidni, yang kelihatan ini di Dan saya. Rahma. Oke, untuk Zidni silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Zidni Rizka Almadka dengan NPM 2213044103. Izin bertanya, bagaimana sih contoh makna kontekstual? Oke, terima kasih Zidni atas pertanyaannya. Selagi kami mencari jawabannya, kami persilakan teman-teman untuk mencari juga. Gas. Ditampung aja dulu kok pertanyaannya, dicatat. Untuk Melani, silakan pertanyaan Melani. Ya, terima kasih moderator. Oke, di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Sindi Putri dengan NPM 2213046093. Di sini saya ingin bertanya, perbedaan dari makna idiom dan peribahasa, dan berikan contohnya. Diam mudona. Idiom dan peribahasa. Ya, makna idiom dan peribahasa. Oke, terima kasih Melani. Ya, sama-sama moderator. Kami waktu 6 menit untuk mencari jawabannya. Untuk Gian, Lagi kami silakan mencari bertanya. jawaban, rekan-rekan boleh mencari jawaban. Gian. Saya penanya lagi untuk kelompok 7. Satu sesi 2 penanya apa satu sesi 3 penanya? 3 penanya. Gas. Jadi Gian. Oke. Gian boleh, Gian. Saudari Gian Rahma boleh. Kok izin bentar, kok bukannya tadi dibuka Bagas? 1 termin 2 penanya aja kok ya. Mohon izin untuk Budiman. Jadi karena menurut saya itu terlalu dikit 2 penanya, jadi kita tambah 1 lagi. Oh ya udah, ya kan tadi kan moderatornya ngomongin 2 penanya, ini jadi 3 penanya. Riko, nanti apa nggak buka termin lagi kalau masih kurang? Iya, nanti kan ini termin pertama. Iya, termin itu Togas. Terus Oke. setelah kamu Buat jawab. teman-teman mohon tenang, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidni. Oke, Zidni tadi pertanyaannya apa sih? Bagaimana sih contoh makna kontekstual? Oke, di sini saya akan menjelaskan makna kontekstual itu adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. Saya akan mengambil contoh di sini adalah kata kepala pada frase kepala desa secara leksikal. Saya akan memberikan 3 contoh makna leksikal. Yang pertama itu
kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Dan yang kedua, ketika baru sampai di kaki Gunung Merapi, Andi sudah memutuskan untuk pulang. Ketiga, ayah memotong kaki meja di ruang belajar karena terlalu tinggi. Untuk teman-teman, kita perhatikan kalimat di atas. Kalimat yang saya sebutkan barusan menggunakan satu kata yang sama, yaitu kata kaki. Akan tetapi berdasarkan konteks dari masing-masing kalimat, kata kaki itu dia akan memiliki makna yang berbeda pula. Contohnya itu tadi kan tiga itu ya kan, dia memiliki makna yang berbeda, tapi dia kata kaki itulah yang membuat kalimatnya itu bagaimana ya, membuat sebuah kalimat itu ya pokoknya maknanya itu berbeda. Itu saya jawaban saya dari untuk Zidni. Apakah Zidni bisa menerima atau ada sanggahan lain atau ada yang ingin menambahkan? Untuk Zidni, apakah cukup? Cukup. Oke, Gian tadi ingin bertanya, silakan untuk Gian. Gian, selagi saya mencari jawaban untuk Melani, silakan Gian untuk bertanya. Nanti Riko, termin kedua itu sabar, kita selesaiin dulu pertanyaannya, baru nanti kita buka termin kedua. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Melani, apa perbedaan dari idiom dan peribahasa. Contohnya,
Idiom adalah kelompok kata yang tersusun dalam rangkaian tertentu dan mempunyai arti tersendiri. Apabila kata terpisah, maka tidak dapat diartikan atau akan memiliki makna yang sangat berbeda. Dan idiom itu tidak dapat diartikan secara langsung atau perkata kecuali ada tahu sebabnya atau paham kalimat yang mendahuluinya, atau juga memang dijelaskan makna oleh pembicara. Contoh dari idiom dan peribahasa tadi: panjang tangan atau panjang tangan sama dengan suka mencuri. Jadi ringan tangan itu artinya itu kasar atau suka melakukan tindakan kekerasan. Kupu-kupu malam atau wanita penghibur. Kambing hitam atau orang yang disalahkan. Peribahasa atau pepatah adalah ungkapan kiasan singkat berupa kalimat atau kelompok kata yang sudah sering didengar dan biasanya mengundang nasihat kebenaran atau kata-kata bijak. Itu dari perbedaan dari idiom dan peribahasa serta contohnya. Apakah Melani bisa diterima? Atau ada sanggahan untuk teman-teman yang lain dan penambahannya? Iya, Riko. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk Melani. Oke guys, Oke. lanjut. Untuk termin kedua kami buka dengan 2 penanya. Silakan ingin bertanya. Satu penanya aja guys. Waktunya masih panjang kok. 2 ini masih cukup. Oke, Desi dan Gian. Silakan. Untuk Gian pertanyaannya. Saudari Gian, untuk membuka mic-nya. Untuk Saudari Gian dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gian Rahmat Renfilia dari NPM 105. Saudari Gian. Ini udah dibuka. Udah. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gian Rahmat Renfilia dengan NPM 105. Izin bertanya moderator. Contoh kata polisme itu Baik, terima kasih Gian Bisa atas diulangi? pertanyaannya. Contoh kata Udah polisme. kedengaran? Udah cukup itu aja pertanyaannya. Nampaknya Saudari Gian bermasalah di sinyal ya. Yang saya tangkap tadi pertanyaan tadi contoh kata polisme. Nampaknya di sana. Guys, raupan dulu guys. ada suaranya enggak loh? Ada. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gian. Saya singkat pengertian dari polisme ya, adalah kata yang memiliki banyak makna. Jadi polisme itu sebuah kata yang memiliki banyak makna. Enggak ada suaranya, Riko. Maaf. Oke, saya singkat pengertian dari kata polisme itu adalah kata yang memiliki makna. Jadi polisme itu sebuah kata yang banyak memiliki makna.
Sedangkan menurut kamus KBBI, kata polisme itu mempunyai makna lebih dari satu. Oke, baik teman-teman, saya akan memberikan contoh kata polisme dari kalimat yaitu tinggi. Oke, saya membuat kalimat dengan tinggi 175, si Irfan menjadi siswa paling tinggi di kelas kami, atau panjang badan. Oke, di sini beda katanya itu, beda maknanya itu kita tidak boleh memiliki sikap tinggi. Jadi masih ada keterkaitan tinggi tadi, masih memiliki maknanya itu berbeda gitu. Nah, kan tinggi itu tidak hanya soal tinggi badan tapi memiliki maknanya berbeda. Jadi hati pun alasnya sombong. Oke, saya mengambil contoh lagi, kepala. Saat berdoa biasanya orang akan menundukkan kepala, ya kan? Bagian tubuh di atas leher tempatnya tubuh rambut. Dan kalimat keduanya itu, meski umurnya sudah dewasa, Dion masih belum siap menjadi kepala rumah tangga. Jadi maknanya itu berbeda, tapi kata kepala itu mempunyai banyak makna. Apakah Gian menerima atau ingin ada sanggahan dari teman-teman lainnya, atau ingin menambahkan contoh dari kata polisme? Untuk teman-teman ada yang menambahkan contoh dari kata polisemi? Halo teman-teman. Saya rasa cukup ya teman-teman. Bagas. Oke, saya tutup. Itulah dari terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Desi, silakan bertanya Desi. Satu dan dua penanya Riko. Oke. Satu lagi berarti ya. Oke. Saudari Desi, silakan untuk pertanyaannya. Sebentar. Apa? Bentar. Saudari Desi, sebutkan nama dan NPM dan pertanyaannya. Izin memperkenalkan diri, nama Desi Wandari. NPM 98. Baiklah, di sini saya akan menanya. Jelaskan makna lesikal dan berikan contohnya dalam bahasa Lampung. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Desi atas pertanyaannya. Selagi kami mencari jawaban dari Desi, silakan teman-teman untuk bisa mencari juga jawabannya.
guys. Direkam. Oke, untuk pertanyaan dari saudari Desi akan saya jawab. Tadi apa makna lesikal dan berilah contoh dalam bahasa Lampung. Makna lesikal disebut juga makna yang terdapat dalam kamus. Makna lesikal ialah makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Makna jenis ini merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Untuk contohnya, silakan rekan saya Riko. Saya akan membacakan contoh makna lesikal dalam bahasa Lampung. Ibung mak Jawa anjak rupun. Yang pertama, yang kedua itu iwa dacok wai mak blo. Yang ketiga itu manjau di satu tung. Yang keempat itu gegat tupai anik kelapa. Yang kelima itu kalau imbung jak muagha. Itu contoh dari makna lesikal di dalam konteks idiom. Apakah Desi dapat menerima? Ya, terima kasih Riko. Ya, Desi sama-sama. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya?